Selanjutnya kita masuk kepada kajian kitab Takrir Syadidat, masih membahas tentang sunnah dalam salat. Terakhir kemarin kita membahas sunnah salat, di antaranya ada mengangkat kedua tangan. Ya. Ada beberapa tempat kemarin. Yang pertama ketika mau rukuk, kedua ketika i'tidal, ketiga ketika takbiratul ihram pertama, ya. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, yang keempat tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal. Itu tempatnya. Kemudian melihat kepada tempat sujud di mana kening kita akan berada atau berlabuh ketika sujud, di situ tempatnya kita sujud. Kemudian yang keempat, ya, berusaha membuka mata ketika sholat, tidak dalam keadaan menutup mata. Ya. Namun kembali lagi kepada nyamannya kita, khusyuknya kita sholat dalam kondisi seperti apa. Kalau bisa mata terbuka semakin khusyuk, maka tetap dibuka mata. Tapi kalau makin dibuka makin tidak bisa khusyuk misalnya, ya sebisanya merem-melek tidak apa-apa. Asal jangan main-main, merem-melek. Kemudian selanjutnya doaul iftitah. Ya, doaul iftitah, membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu doa iftitah yang sunnah hukumnya dibaca. Kemudian kemarin adalah ta'awudz, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan catatan kemarin, ada beberapa catatan, kalau kita masih bersama imam dalam keadaan berdiri, ya, imam masih kita dapatkan masih berdiri. Kalau imam lah rukuk, langsung rukuk saja, jangan na'udzubillah lagi. Kemudian dia tidak khawatir hilangnya kesempatan untuk baca Al-Fatihah. Jadi kalau waktunya masih hanya cukup untuk Fatihah aja, tidak usah a'udzubillah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa syarat lainnya. Kemudian a'udzubillah itu banyak versinya, ya, menurut imam qiraat. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang biasa dipakai Imam Syafi'i itu, ya. Ada juga a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim, ya. Namun bagaimanapun a'udzubillahnya dibaca secara sir, secara suara pelan, ya, asal terdengar oleh telinga kita sehingga mendapat pahala sunnah. Jangan seperti bismillah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kayak keras gitu, bukan gitu, ya. Bahkan ada mazhab yang lain mengatakan makruh membaca a'udzubillah, ada juga, ya. Tapi yang perlu kita ketahui dalam mazhab kita, a'udzubillah itu sunnah, bahkan di setiap rakaat salat. Setiap masuk rakaat pertama, kedua, ketiga atau keempat, tetap a'udzubillah disunnahkan ketika sebelum membaca suratul Fatihah. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dengan cara berhenti di ayat-ayatnya, ya. Artinya tidak wasol terus gitu, ya. Memang boleh, ya, sah dan boleh membaca Al-Fatihah langsung kayak orang sholat tarawih, itu boleh. Tapi dengan syarat masih jelas hurufnya. Yang dhalin, nah itu tidak sah. Dengan kalau syarat huruf-hurufnya masih jelas, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai dhalin, boleh. Tapi sunnahnya
potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ya. Jadi berhenti-berhenti di setiap ayat. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada ulama mengatakan makruh berhenti di situ, ya. Jadi kalau bisa jangan berhenti di situ. Jadi mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sampai habis. Ya. Kalau sanggup, kalau tidak sanggup daripada tercekik, elok berhenti, ya tak? Tapi jangan berhenti lama, berhenti sebentar. Itu sunnahnya. Kemudian sunnah berikutnya ta'min, yakni membaca amin. Amin. Apa arti amin itu? Allahumma stajib. Amin yang kita baca itu artinya ya Allah kabulkanlah. Nah, itu arti amin. Maka kita bilang, tapi catatan amin ya. Amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Bukan amin, salah. Atau amin, salah. Atau amin saja, salah. Yang benar apa? A-nya panjang, min-nya panjang juga. Amin. Ya. Itu yang artinya Allahumma stajib, artinya ya Allah kabulkan. Kalau amin yang mengamankan. Kalau amin yang jujur. Kalau amin aman. Ya. Jadi salah kalau dengan bacaan seperti itu. Jadi amin yang benar apa? Amin. Nah, jadi dalam kondisi apapun kita tetap baca dengan panjang A, panjang min, supaya maknanya benar. Termasuk kita ngaminkan doa setelah sholat. Jangan amin, amin, amin. Itu maknanya tidak sesuai. Amin, amin. Termasuk ya kita sering doa setelah sholat. Ya, amin. Apa? Setelah amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Itu juga harus diperhatikan aminnya tuh. Ya. Jangan sekedar amin 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 saja. Tidak sesuai arti. Baik. Terkhusus ketika setelah imam membaca suratul Fatihah, kita disunahkan mengaminkan. Muwafaqatul imam fil jahri biha, berbarengan serempak dengan imam. Sunnah. Jadi semua rukun solat, sunnah-sunnah solat itu makruh kita serempak dengan imam, apalagi mendahuluinya. Ya. Kecuali amin. Kalau amin disunnahkan berbarengan, serempak boleh. Kalau terlambat kayak mana? Ya tidak apa-apa lah terlambat. Kalau dulu kayak mana? Ya tidak apa-apa juga lah. Ya. Yang penting tunggulah amin apa waladdallin. Selesai waladdallin baru amin. Waladdallin belum lah amin duluan. Ya. Baik. Itu amin. Di dalam salat jahar. Ya. Artinya yang betul-betul kita mendengar secara jahar, secara jelas lafaz surah Al-Fatihah dari imam. Kalau salat sir tidak disunahkan, salat zuhur tidak disunahkan, salat asar tidak juga disunahkan. Yang disunahkan salat isya, maghrib, subuh yang memang kedengaran. Atau salat sir yang kita memang mendengarkan suara imam. Misalnya kita sholat belakang imam ya. Terus kita dengar langsung imam tuh dengan lirih dia membaca Al-Fatihah agak kencang jadi kita kedengaran. Sunnah juga mengamini kalau dengar. Kalau dengar ya kita baca saja surah Al-Fatihah. Baik. Selanjutnya
qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca sedikit atau sebagian daripada Al-Qur'an setelah surah Al-Fatihah. Baik bagi orang yang salat sendiri maupun dia salat bersama imam namun dia tidak dengar bacaan imam. Jadi kalau kita salat sendiri sunnah baca ayat. Salat sunnah atau salat yang lain, salat wajib bahkan, tapi kita salat dewek-dewek. Nah, itu sunnah membaca ayat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Begitu juga kalau ada imam memang, cuman tidak dengar suaranya. Mungkin entah itu jauh posisinya, entah itu imam suaranya terlalu pelan sampai yang belakang tidak dengar. Nah, daripada kita diam tidak jelas, tidak nunggu entah apa yang ditunggu, nunggu ruku tidak tahu kapan rukuknya, daripada syaitan memberi kesempatan syaitan untuk berbisik, maka kita baca surah Al-Fatihah. Nah, surah setelah Al-Fatihah. Namun ketika kita mendengar bacaan imam, maka kita tidak boleh ngikutin, makruh ngikuti imam itu meskipun hafal ya. Misalnya imam baca surah An-Naba, ya, hafal surah An-Naba, ikutin. Amma yatasaalun, ikut imam amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu makruh, tidak boleh. Ya. Disimak, didengar. Ya. Kalau bisa dipahami gitu, diresapi. Ya, hadirkan kekhusyuan. Kalau bisa pahami makna-maknanya sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam mendengar bacaan tersebut. Jangan diikuti. Wal afdalu salah satu ayat fa aktsar. Yang afdal itu minimal 3 ayat. Minimal. Surah apa yang 3 ayat? Al-Kautsar, ada? Wal Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, minimal 3 ayat. Jangan pelitnya seayat cuman. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Nah, itu pelitnya namanya. Entah pelitnya, entah cuma sikok tuh hafal. Tapi bukan berarti tidak sah ya. Sah, cuman tidak afdol. Tetap sah. Sunnahnya dapat juga, cuman kurang afdol. Minimal 3 ayat lah. Wa suratun kamilah afdal min ba'di tawilin. Walau kana al-ba'du atwalu min surati lil ittiba'. Innal Ibnu Hajar wallahu. Dan surah yang kamilah, yang sempurna, artinya kita baca dari awal surah sampai akhir surah, itu lebih afdol daripada kita membaca ayat yang panjang namun sebagian. Itu ya, yang nih santri-santri yang imamin perlu diperhatikan. Membaca surah yang sempurna, ya, artinya semacam sabihi sempurna, seperti yang dibaca Ustaz Aziz tadi sempurna ya. Sabihis kita baca itu lebih afdal daripada kita membaca misalnya surah Al-Baqarah namun terpotong ayatnya. Surahnya hanya sebagian surah gitu ya. Hanya sebagian ayat dalam surah. Apalagi orang yang tidak pandai motong ayatnya. Diambil pembahasan atas sebagian, pembahasan bawah sebagian. Jadi pembahasannya tidak jelas gitu. Kan setiap Al-Quran ada pembahasan-bahasannya ya. Terus tempat berhentinya ganti topik baru gitu ya dalam Al-Quran. Meskipun surahnya dalam satu surah. Kadang itu yang membuat dia tidak jadi afdal. Nah, ini satu pendapat mengatakan jadi surah yang sempurna itu lebih afdal. Ya.
Barangkali kalau santri misalnya penghafal Quran, membaca hal itu niatnya mungkin untuk sekaligus murojaah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau murojaah lebih afdal ketika sholat sendiri, ya. Sehingga ayatnya juga tidak panjang-panjang, kasihan makmum. Kata Nabi ketika ada sahabat Mu'adz, beliau dilaporkan, waktu itu beliau menjadi gubernur, ya, dilaporkan ketika sholat itu bawa surah panjang-panjang. Rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah apa gitu, panjang-panjang. Sehingga ketika ketemu Nabi langsung dimarahin sama Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau ini nak buat fitnah dia terhadap Islam. Kenapa pula? Karena engkau sholat, engkau tidak melihat kondisi di belakang. Di belakang kita ini entah itu orang yang sakit, entah itu orang yang stroke, ya, entah itu orang sakit kaki, tidak telap tegak berdiri, asam urat, apa segala macam. Entah itu orang punya urusan-urusan lain. Nah, sampai tidak telap berdiri, tapi engkau baca surah Al-Baqarah satu rakaat. Mati. Apa kata Nabi? Engkau nak buat fitnah, wahai Mu'adz. Nah, mulai saat itu tidak lagi Mu'adz membaca surah yang panjang. Maka Nabi mengatakan, apabila engkau salat dia ada mengimami manusia, maka hendaklah meringankannya. Karena di antara mereka ada yang sudah tua, ada yang sakit, ya, ada yang punya urusan-urusan, maka ringankan. Nabi itu kalau salat jamaah paling ringan, ya. Ringan maksudnya tidak pula terlalu sebentar dan tidak juga terlalu lama, standar gitu ya. Hakadha, maka kecuali ada ya standar-standar yang sudah ditetapkan Nabi, semisal surah As-Sajdah itu standar, itu bukan, jangan bilang terlalu lama. Ya, ada yang bilang terlalu lama, dia saja ini terlaluan ya. Maka ada tempat-tempat, misalnya dalam salat maghrib hanya ayat-ayat pendek-pendek yang ditentukan Nabi. Ya. Ya, jadi surat yang sempurna itu lebih afdal daripada surat yang hanya dibaca sebagian, meskipun yang dibaca itu panjang. Ya, itu menurut sebagian pendapat. Kemudian yusannu qisarul mufassal fil maghrib. Ya, disunnahkan membaca surah-surah di antara ad-duha sampai an-nas ketika maghrib. Nah, jadi kan diatur sama Nabi hanya surah-surah yang pendek. Jadi pilihlah dari an-nas sampai ad-duha. Nah, berarti tidak panjang-panjang nih ayatnya. Ya. Kemudian disunahkan juga agak dipanjangin bacaannya ketika subuh dan zuhur. Nah, subuh dan zuhur agak dipanjangin, tidak apa-apa. Mulai dari surah Al-Hujurat sampai An-Naba, boleh. Ini secara umum ya. Nanti ada hadis secara khusus disunahkan membaca surah As-Sajdah tadi. Kemudian surah Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Itu boleh. Dan disunahkan juga membaca yang sedang-sedang ketika sholat asar dan sholat isya, yakni dari surah An-Naba sampai Ad-Duha. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk maghrib dari An-Nas sampai Ad-Duha, untuk zuhur dan subuh dari surah Al-Hujurat sampai An-Naba, untuk asar dan isya dari An-Naba sampai Ad-Duha. Dan Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau sudah menyusun tabel yang kemarin itu Pak ya. Ada tabel khusus yang dibaca per hari, per waktu. Misalnya sholat asar di hari Senin apa surahnya, sholat zuhur di hari Jumat apa, di hari Sabtu apa surahnya. Ada tuh ya. Mungkin di Google ada ya. Itu ada. Jadi kita bebas
tinggal lihat jadwal, oh hari ini bacaan surah itu. Itu kalau mau ngamalin sunnahnya ayat yang bisa kita baca. Selanjutnya disunahkan juga untuk baca ayat itu andakunal qiraah ala tertibil mushaf, membaca Al-Qur'an ayat tadi, surah tadi dengan tertibnya Al-Qur'an. Artinya ketika rakaat pertama membaca surah yang agak kepangkal. Misalnya kalau rakaat pertama amma yatasaalun an-naba, surah berikutnya boleh di atas itu, semisal abasa atau apa setelah itu ya. Kalau di rakaat pertama membaca wadduha, rakaat berikutnya silakan alam nasyrah, apa seterusnya, watin dan seterusnya ya. Begitu seterusnya. Kalau awalnya membaca Al-Baqarah, maka berikutnya di atasnya lagi. Jadi jangan terbalik ya. Rakaat pertama membaca Alhaakumut Takatsur, rakaat kedua membaca wadduha, terbalik namanya. Jadi harus diurutkan seperti itu. Rakaat pertama yang agak juz ke bawah, rakaat kedua juz setelahnya. Gitu ya. Paham? Nah. Dan disunahkan membaca ayat-ayat yang sudah diwariskan oleh Nabi SAW, dan itu sunnah secara mutlak. Nah, ini saya yang sampaikan tadi, seperti surah As-Sajdah itu mutlak ya. Secara khusus Nabi mengajarkan untuk membaca surah As-Sajdah di salat subuh hari Jumat, dan surah Al-Insan di salat subuh Jumat ya. Ya kalau bisa dibaca, kalau enggak ya kita biasa sajdah di sini, sajdah beda apa-apa juga. Baik. Kemudian su'alur rahmah inda ayatir rahmah, meminta rahmat kepada Allah ketika ayat itu berbicara tentang rahmat. Berbicara tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berlindung kepada Allah ketika ayat tersebut yang kita baca berbicara tentang azab, ya. Wa hakadza ya'ti bima yunasibul maqam, dan begitu seterusnya sesuai dengan tempatnya. Jadi misalnya kita membaca surah Al-Qari'ah ya. Apa terakhirnya? Terakhir ayat itu apa? Apa? Ayo makun jibal. Narun hamiyah. Ya, narun hamiyah. Terakhir surah Al-Qari'ah. Narun hamiyah. Ini kan berbicara tentang azab. Maka ketika akhir daripada ayat ini kita berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari azab, dengan membaca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami minta kepadamu kemaafan daripadamu, ampunan dosa darimu, dan selamat di dunia dan di akhirat. Artinya maksudnya selamat di dunia. Minimal kita minta ya Allah, na'udzubillah lah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat rahmat, minta rahmat kepada Allah. Kata. Dan kalau ada ayat yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nudibalahu sholatu alaihi fil aqrab bid dhamir fayaqulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ayat yang berbicara atau langsung menyebut nama Nabi Muhammad, maka disunahkan kita sholawat dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada ayat yang langsung menyebut nama Muhammad, sunnah membaca sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan domir tadi, tidak langsung menyebut nama Nabi Muhammad ya. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad, tidak. Karena ini nanti akan bertentangan dengan hal yang membatalkan sholat ya. Jadi sekadar sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya
Ini yudkhilu man yasha fi rahmatih. Nah, ini contoh ya. Jadi kita minta kepada Allah kalau berbicara tentang rahmat, meminta rahmat. Misalnya ada surah yudkhilu man yasha bi rahmatih fayaqul Allahumma adkhilna fi rahmatik. Nah, itu minta ya Allah, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Apa? Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Nah, tapi nak tahu juga ini ayat rahmat apa ayat azab ya. Ya. Yang penting ada bilang ngomong-ngomong rahmat, nah berarti rahmat. Tidak apa? Selanjutnya ada pun ayat yang membicarakan tentang azab, misalnya waz-zalimina a'adalahum 'adzaban alima, surah Al-Insan ya. Maka kita Allahumma ajirna min 'adzabik. Allahumma ajirna min 'adzabik. Ketika ada ayat yang berbicara tentang azab, minta Allahumma ajirna min 'adzabik. Ya, supaya Allah menjauhkan kita dari azabnya. Atau ayat lain, alaysa dzalika biqadirin ala ayyil mauta aw alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Atau ada beberapa ayat yang sudah diajarkan Nabi semacam surah Wat-Tin. Apa? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Maka baca bala wa anna ala dzalika minasy syahidin. Itu sunnah dibaca ya. Ala bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Baik. Surah Wad-Duha misalnya. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini kan berbicara tentang nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka ucaplah alhamdulillah. Itu. Dalam surah Al-Ghasyiyah juga ada beberapa tempat ya. Wah kata. Itu sunnah ayat yang mesti kita baca. Kemudian al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Jahar pada tempat yang jahar dan sir pada tempat sir. Ya. Disunnahkan jahar pada 10 solat, yaitu subuh, Jumat, 2 rakaat. Yang pertama daripada solat maghrib dan isya, kemudian solat 2 hari raya, solat istisqa, salat gerhana matahari, gerhana bulan, salat tarawih, salat witir, dan 2 rakaat rakaat tawaf lailan, ketika orang tawaf malam hari. Itu dibaca sir. Jadi yang masyhur yang seperti biasa ya, salat Idul Adha itu dibaca jahar, dijaharkan, jangan disirkan. Jadi termasuk gerhana bulan, kalau gerhana bulan kan malam ya. Maka ketika sholat itu sholat jahar, jadi dikeraskan suara. Namun sisanya itu sholat sir, disirkan, diringankan bacaan kita. Baik. Kemudian disunahkan jahar bagi perempuan apabila tidak hadir bersamanya laki-laki yang bukan mahram. Ya, tapi tidak sekencang jaharnya laki-laki. Jadi ibu-ibu kalau sholat misalnya sesama perempuan, jadi juga sunnah jahar pada sholat-sholat jahar, ya dikeraskan suaranya pada sholat-sholat yang disunahkan untuk mengeraskan suara. Dengan syarat pertama tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Ya. Namun masih di bawah
suara laki-laki, artinya keras tapi tidak terlalu kencang. Yes, masih agak diringankan gitu ya. Kalau laki-laki agak Bismillahirrahmanirrahim, perempuan diringankan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu masih dijaharkan. Namun sedikit dipelankan gitu ya. Kemudian walau qada salata jahriyah fi waqtil israr aw aksahu fal ibratu bi waqtil qada. Jadi kalau orang mengqada salat di waktu jahar atau sebaliknya orang mengqada salat jahar di waktu sir, maka dia salat sebagaimana waktu itu ya. Paham ya? Misalnya dia mengqada salat isya. Salat isya ini kan jahar 2 rakaat, sir 2 rakaat. Diqada di waktu zuhur. Maka mengqadanya ini sir apa jahar sunnahnya? Sir ya. Karena qadanya di waktu zuhur. Qada di waktu zuhur itu salatnya disirkan, berarti qadanya juga disir. Dikecilkan suaranya, dilirihkan. Sebaliknya kalau salat zuhur ya. Salat zuhur nih kita ketinggalan, terus mau qada di waktu maghrib ya, waktu isya, maka sunnahnya kita mengqada dengan jahar ya, dengan dikeraskan sedikit suara meskipun salat sendiri ya. Ini jahar dan sir tidak memandang sendiri atau berjamaah. Barangkali kita terbiasa ya, kalau salat jamaah itu dijaharkan, salat isya, salat maghrib, salat subuh. Tapi kalau sudah salat sendiri disirkan, enggak gitu seharusnya ya. Meskipun salat sendiri, yang jahar tetap dijaharkan, yang sir tetap disirkan meskipun salat sendiri dan meskipun qada. Cuman qada lihat waktunya ya. Kalau malam hari dijaharkan, kalau siang hari disir. Nah, kemarin ada yang nanya, kenapa ada salat sir, kenapa ada salat jahar? Ya, karena kembali lagi kepada masa Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi ketika sudah diperintahkan untuk salat, ya, senantiasa kalau siang itu suaranya dipelankan karena bersembunyi daripada fitnah atau kejaran gangguan daripada kafir Quraisy. Kalau malam mungkin mereka sudah capek, sudah banyak yang tidur, sudah istirahat, jadi tidak sempat razia, tidak sempat keliling ya. Kalau siang keliling terus ya. Yang nak ganggu Nabi Muhammad tuh para sahabat keliling terus, ada patrolinya. Ya. Jadi kalau malam tidak lagi, capek mereka. Ya, maka bagi orang-orang kafir, orang munafik, malam hari itu waktu yang malas untuk bergerak untuk ibadah tuh ya. Makanya mereka tidak lagi melakukannya malam hari. Jadi malam dijaharkan. Nah, jadi ketika salat zuhur disir, salat asar disir, salat isya dijaharkan, sebagian disir, kemudian subuh dijaharkan semua. Maghrib 2 rakaat dijaharkan, 1 rakaat disirkan. Hakadha, jadi salat munfarid ataupun salat jamaah yang jahar dijaharkan tetap, yang sir disirkan. Namun apakah sah salat orang yang sir ketika dia salat sendiri? Yang harusnya dijaharkan tetap sah, cuman tidak dapat pahala sunnah menjaharkan. Itu ya. Wahakala. Dan disunnahkan juga menjaharkan semua salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Ya, namun di sirnya disunnahkan tawassut. Ya, tawassut itu sedang-sedang saja. Ketika kita sholat sunnah mutlak di malam hari. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Ya, kita sholat, kepengen sholat aja. Cuman nak sholat apa, tidak ada lagi sholat, sudah semua. Misalnya tuh.
Ya, maka sholat sunnah mutlak namanya. Ya, sholat awwab, sholat taubat mungkin sudah, sholat hajat sudah, istikharah sudah, tahajud sudah, apalagi semuanya sudah misalnya. Maka masih kepengen sholat, itu namanya sholat sunnah mutlak saja. Sholli sunnatan mutlak. Sholli sunnatal mutlak. Saya niat sholat sunnah mutlak. Nah, ketika sholat sunnah mutlak ini malam hari disunnahkan untuk jahar, namun sedikit disedang-sedangkan saja suaranya. Ya, mungkin ini yang jarang kita pahami dan terbiasa kita ketika sholat sendiri sunnah juga kita hanya mensirkan semua sholat. Padahal ya tidak begitu ya. Kita juga disunnahkan untuk menjaharkan. Tapi jangan terlalu jahar kalau sudah malam ya. Begitu. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih kepada ibu sekalian. Makin terang ya, makin waktu makin terang, makin dapat kita pembelajaran. Jadi tolong diingat kalau memang sudah sampai ilmu itu bab itu sudah sampai, maka berlakulah hukum itu. Kalau orang dari kalong sana tidak pernah tahu dengan hukum, dia keluar dapat pokok efek, tidak tahu. Kalau di sini sudah dapat informasi begitu banyak, jelas, kira-kira begitu. Jadi itu makin kalau kita pelajari tentang masalah bab-bab seperti ini, makin lama itu kelihatan makin rinci, makin rapi, tersusun urusan-urusan masalah yang besar sampai yang sekecil-kecil. Nah, itu memang luar biasa sebenarnya. Bersyukur. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan. Bacaannya. Suara ininya apa dia membaca Fatihah. Itu harus kita ulang lagi atau gimana? Untuk sholat sir berjamaah kebetulan agak telat, terus tahu-tahu imam sudah rukuk ya. Jadi kita ikut rukuk saja. Ya. Jadi masih dianggap satu rakaat dan tidak perlu diulang ketika kita mendapati imam dalam keadaan ruku. Ya, meskipun kita tidak baca Al-Fatihah. Cuman sempat takbiratul ihram terus langsung ruku. Ya. Sebelum imam mengangkat i'tidal, ya. Sami Allahu liman hamidah. Belum selesai hamidahnya, berarti kita masih dapat satu rakaat. Masih dihitung dapat satu rakaat. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita baru ruku, itu tidak dapat. Meskipun balapan. Ya. Ketinggalan namanya. Ya. Jadi sebaiknya yang ditanyakan tadi itu tidak perlu dibaca, ngulang lagi tidak perlu. Apalagi kita betul-betul mendapatkan rukuknya ya. Meskipun kita tidak dengar surah Al-Fatihahnya imam, jadi kita niatkan saja Fatihah kita ditanggung imam. Itu enaknya berimam itu kayak gitu ya. Banyak hal-hal yang ditanggung sama imam, maka imam itu tidak nyoringan urusannya ya, berat memang. Banyak amal-amalan, bacaan-bacaan yang ditanggung sama imam di mana makmum tidak dapat mengerjakannya. Di antaranya surah Al-Fatihah. Al-Fatihahnya makmum misalnya ada yang salah, maka atau misalnya dia baru belajar masih banyak salah, maka itu ditanggung sama Al-Fatihah imam. Maka imam harus benar-benar betul bacaan Al-Fatihahnya. Kalau salah ya salah semua gitu ya. Karena dia komando, dia yang memimpin. Itu ya.
Jadi dihitung masih 1 rakaat. Meskipun tidak dapat membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau sudah sampai rukunnya udah tertinggal 2 rukun, itu tidak dapat sama sekali. Ya, itu. Bapak dan Ibu, lepas saja lah kita tanya apa yang berkaitan dengan keseharian. Kemudian dalam sholat kita seperti terlambat masbuk, kemudian masalah apa yang disampaikan ditanyakan tadi. Mungkin anak-anak santri boleh, mungkin apa yang dipelajari di pondok, ya, kemudian di sini mungkin ada pembelajaran baru, boleh ditanyakan berkaitannya dengan bab yang pernah kalian dengar. Ibu-ibu ada yang perlu sampaikan? Yuk. Jadi lalai ya, lalai ini atau lupa, serahlah. Yang penting semuanya wajib qada ya. Jadi sholat itu kalau kita memang terlupa atau tertidur, maka qadanya tidak wajib segera. Tapi kalau lalai, kita tahu waktunya dan tidak lupa sengaja, cuman malas-malasan baik gitu, maka wajib disegerakan. Ya. Namun ketika masuk misalnya asar tadi, cuman udah masuk maghrib, maka dia memang diwajibkan maghrib dulu baru qada. Namun tidak boleh dia melaksanakan yang sunnah sebelum mengqada yang wajib. Ya. Nak salat tarawih, salat isya belum. Salat maghribnya belum diqada, padahal karena maghribnya itu maghrib ditinggalkan secara sengaja. Itu wajib dia maghrib dulu baru isya, baru tarawih. Ya. Jadi kalau qada dulu mana qada sama ada, ya tetap didahulukan adanya, apalagi maghrib misalnya ya. Tapi kalau sudah terlaksanakan ya tidak apa-apa. Ya selama itu sholat masih dalam waktunya. Misalnya sholat maghrib tadi masih di waktunya. Jadi kalau aturannya itu memang qada adanya itu, misalnya maghrib tadi harus didahulukan, baru selesai qada ada maghrib baru diqada sama asar yang tadi tertinggal. Tapi karena barangkali dia antusias ya, betul-betul sadar dan menyesali yang tertinggal tadi, dia langsung qada asar. Ada apa-apa, yang penting maghribnya masih dah dapat. Nah itu, Bu ya. Tapi yang paling afdal gimana? Laksanakan ada dulu baru qada ya. Karena qada ini kita udah ada sholat di dalam waktu lagi, jadi bahasanya itu agak bebas lah kapan mau laksanakan. Cuman tadi kalau dia ninggalkan sengaja harus cepat gitu aja. Kalau ninggalnya tidak sengaja boleh agak disantai-santaikan boleh, tapi jangan sampai kelupaan pula ada dikerjakan. Itu. Ada lagi Pak. Ada Pak. Ya. Kemudian imam selesai kan, dia tambah rakaat terakhir kan. Nah yang belakang baru masuk langsung biasanya ada juga yang lebih. Iya. Imam sama yang masuk. Nah, imam sama yang masuk. Yang di sebelah belakang bisa. Iya boleh. Artinya dia ikut berjamaah sama yang masbuk kan? Ya boleh. Berjamaah sama yang sholat sunnah pun boleh. Karena makmum yang niat jamaah itu kan makmum. Dia enggak mesti tahu siapa dia itu sholat apa, enggak mesti. Yang penting sholat. Kalau imam sunnah niat menjadi imam tuh. Dia enggak niat juga enggak apa-apa gitu. Kecuali sholat Jumat wajib dia berniat jadi imam.
Jadi supaya mendapatkan pahala sunnah berjamaah, dia ikut berjamaah kan waktu itu. Tidak apa-apa. Cuman pahala jamaahnya agak kurang, itu baik. Karena tidak dapat. Misalnya kalau yang jamaah di awal waktu tadi dapat 7 miliar, misalnya $7, dia cuma dapat 7 rupiah, misalnya gitu. Beda nilainya itu beda. Kira-kira kayak gitu. Nggak, sama-sama derajat sama, karena sama-sama berjamaah. Cuman nilai derajatnya itu beda. Ya. Karena jamaah memang sudah dikasih tahu Nabi pahalanya 27 derajat. Cuman derajatnya derajat yang mana gitu. Mungkin tinggi derajatnya beda. Ya. Kalau ini lantai 7, cuman 7-nya agak tinggi. Yang ini lantai 7 juga. Cuman lantai 7-nya agak rendah. Sama-sama lantai 7. Gitu. Kira-kira tuh kayak gitu. Iya, kalau bintangnya beda. Bintangnya beda. Iya. Bapak dan Ibu dan anak santri, yakinlah bahwa sebenarnya dalam proses pembelajaran kita taklim ini jangan sampai kita lalaikan. Jadi kalau kita mantap, ini mantap nih, kita tahu hukumnya, tahu ilmunya. Jadi tidak ragu lagi kita tegur anak-anak, tegur dulur kita yang barangkali yang memang dia dalam posisi yang bukan keliru ya, tidak lupa atau memang dia tidak tahu. Jadi tidak ragu karena ada ilmunya itu. Nah, itu jangan separuh-separuh, takutnya kita dengar di separuh. Nah, justru kita menyampaikan hal yang salah, dia lupa bahwa setelah itu masih ada lagi. Artinya rusak atau mungkin dibolehkan atau memang darurat dan sebagainya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan makin ke depan makin rapi lah, makin dapat, makin bisa mengingatkan sesama teman, sesama jamaah dan sebagainya. Kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامسنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.